setelah dari Jawa Tengah pindah ke Jakarta baru Dunia itu luas. sorry Jo. Orang kenapa jahat-jahat banget ketikannya? Karena kok bacanya pakai perasaan. Mereka mengetiknya hanya pakai jempol. Juan udah gelombang 2 nih. Sumpah, tadi gue ngambil piring, Juan lagi makan di dapur. Hanya makan mulu cok, orang. Gue selesai makan, dia makan lagi. Dia akan aman-aman menjelaskan kalau lupa kabar kalau ada istri datang jadi Gak bisa kayak gitu. paham cuma nggak bisa bro kosong Merit gue sangat tidak suka sesuatu yang tidak pasti ya tapi cuma hal itu hari-hari yang diuji imam cuma kali itu sisanya mah mau bikin apa belum tahu juga gimana kan ayo Merit nggak tahu ujung gimana tar dulu Dia udah berapa tahun kalau nikah? 11. 11 ya. 2 tahun. Pas persiapan nikah ada momen-momen kayak lu ragu nggak? Dan Itu kalau kalau- ada itu wajar kan? Persiapan Wajar. nikahku cuma 2 minggu. Tapi itu wajar Jo. Soalnya gue banyak banget denger justru kayak apa ya? Ragunya Yang paling berat itu cobaannya waktu lu mau merit. katanya paling banyak berantem ntar pas preparation tuh. Betul. Mulai kayak gue maunya gini, gue maunya gitu. Pressure juga kan, kayak Bullshit. tekanan gitu. Paling banyak berantem itu after married. 6 bulan pertama married lah. Oh nggak, Itu maksudnya bakal sering berantem tuh pas lagi preparation. nggak ada apa-apanya. Nah, dengan 6 bulan Tapi awal ini pernikahan. gue banyak denger juga sih mas. Ya itu oke lah. Jadi kayak dan jadi ya kalau katanya sih ada juga orang yang bilang tuh kayak ini cobaan lu buat Sebelum nikah. Tuh. Diuji lah, diuji. Makasih Dims. Thank you Dims. Tadi ada yang nyawer pas lagi pada tidur. Apa? 6 juta pak, 7 juta ya? G-Flow. Hah? G-Flow namanya. Berapa juta guys tadi ya? Pesannya pasti ini ya? Bangunin Arab. Iya. Tapi habis itu dia bilang kayak Gue tuh kalau dia udah tidur ya, gue tuh nggak mau bangunin dia. sama. Karena dia nggak suka tidur. Iya paham. Makanya aku juga kayak dari tadi biarin. Jadi Arab tuh kadang susah tidur guys. Kayak kalau misalkan dia udah tidur, biarin mumpung bisa istirahat gitu. Terus kayak kemarin juga, buset nih, seharian Iya, sorry. gak tidur dia. Salsa belum milestone yang belajar tari salsa ini kemarin diganti drifting, pre-rock. Jadi di tengah-tengah diganti drifting dulu. Dulu pas kecil lah pengen juga
kayak bokap gue gitu, kedua satu merit gitu. Ya, gue Pas. juga gitu. Apalagi gue kan orang Purwokerto ya. Karena lu juga kan dari daerah juga ya. Iya, kita tuh pasti pemikirannya 25 tuh udah. Ya udah max deh. Terus Udah setelah max, lu udah max. nyampe Jakarta ya, Iya. Tahu tuh susahnya cari duit ya. Iya, Banyak pikiran ya kan. mendengar banyak cerita yang gagal-gagal, nanti dulu deh. Biarin dia sudah gede. Iya. Gue benerin bantal ntar malah bangun. Tapi itu gue banyak banget denger sih. Banyak banget. Kan belakangan juga banyak teman-teman gue yang merit gitu kan. Kayak 1-2 tahun lalu lah. Itu memang dramanya tuh. Lebih banyak Untuk persiapan pernikahan. temen-temen gue yang merit muda juga banyak yang gagal, Cok. Banyak berantem aneh ya. Kalau menurut mereka kenapa? Nggak cocok setelah merit. Gue kalau nggak cocok gue nggak setuju ya. Kalau nggak cocok kan emang pasti lu ketemu yang berseberangan sama lu ya. Iya. Kalau gue percaya sih itu ya. Dari awal pasti sebenarnya udah tahu ya. Sebenarnya udah tahu bakal ya itu mah cocok-cocokan aja nanti mah. Dicocok-cocokin. Itu banyaknya tuh kayak gara-gara ini sih, gara-gara Covid, FOMO, merit murah. Alhamdulillah. Kalau aduh, Terus tapi ini agak ternyata nggak siap gitu. tapi ini agak sensitif isu sih. Jadi kalau misalkan dari beberapa temen gue ya, banyak juga tuh sebenarnya karena pergaulan. Banyak. Bisa Jadi jadi, ya bisa awalnya mereka udah merit, kita merasa dua-duanya merasa kayak gue udah cukup nih dengan hidup gue yang seperti ini ya. Terus bergaul, mulai Balik ngeliat, lagi gitu. mulai ngeliat keluar nih, oh kok orang lain Seru banget ya, happy banget ya. orang lain tuh kayak oh merit suaminya bisa gini, bisa gitu, bisa apa, Oh bisa iya. apa. Akhirnya dia mulai ngebanding-bandingin lah. Itu sih. Dia mau dengan taraf hidup yang seperti itu juga ya. Jadi dia mulai ngerasa kayak ih, ngapain gue merit sama nih orang ya gitu. Itu juga ada beberapa kasus ya. Jadinya apalagi pas covid tuh justru kebalik. Jadi banyak orang yang sudah merit, covid, cari duit kan susah ya. Makin tuh ekonomi ya, berantem terus kayak Isi banyak sih, banyak kan. gitu. Gue belajar dari teman-teman gue. Banyak deh segala macem. Udah pasti mau kata orang ngomong apa, berarti lu nikah nggak ikhlas. Pranikah deh, harta gua. Harta yang sudah gue miliki sebelum merit. Iya, Tetap iya. harus tuh. Perjanjian ya. Perjanjian. Prenup. Itu udah pasti 1.000.000%. Dan yang gue seneng dari Grace juga ide awal itu dari dia. Gitu. Karena teman-temannya kan juga banyak yang gagal kan. Ini bukannya Kita amit-amit mau pisah gitu ya. Iya, Cuma iya. kan iya kalau lu ngomong secara agama kan sampai kapanpun lu nggak boleh pisah kan sampai mati gitu kan. Betul. Agama manapun. Cuman kalau misalnya memang precaution aja sih. Lebih Iya. ke precaution aja. untuk menghindari Udah Amit-amit. 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 Pengen emang seumur hidup. Iya. Cuma kalau Pasti nggak ada amit-amit lah orang kayak menikah udah pengennya mikirin ntar cerai gagal gimana, nggak gitu. ada. Nggak ada sih pasti. Cuma amit-amit jadinya nggak seumur hidup, nggak ngulang dari nol gitu. Cuma kalau tadi kan Mas Tepe bilang kayak dia nggak setuju ya dengan budaya kumpul kebo gitu. Tapi ini bukan persuasif. Tapi kan kayak zaman sekarang tuh biasa lah ya, kayak orang sebelum merit tinggal bareng gitu. Pacaran tuh udah tinggal bareng gitu. Misalkan ya, entah full time, entah nggak full time gitu. Terus kan ada ya, jadi namanya orang tinggal bareng jadi lebih tahu kebiasaannya dia sehari-hari nih. Kalau misalkan dari lu sendiri, apakah lu merasa itu salah satu hal yang bisa buat mastiin nih, oh lu waktu merit bakalan cocok apa enggak gitu? Oke, menarik nih. Korek. Ada. Tapi buat aku dulu. Di belakang ada satu.
Oh iya. Podcast sih. Positif dia rusak jamku cok anjing. Padahal dia water resistant loh. Kalau gue gak masalah gue. Kalau lu tanya subjektif gue tidak ada masalah. Poin gak sih gitu? Kalau lu gini, Soalnya kan mungkin kalau lu pacaran ketemunya sesekali, sama lu ketemu tiap hari beda nih. sebenarnya gue udah pernah laluin dua-duanya sih. Gue pernah laluin dua-duanya dan ada plus minusnya gitu. Lu tinggal barengan plus minus. Gue yang penting satu sih. Kalau gue ya, ini gue ngomong secara subjektif dan juga bukan ngomongin secara agama ataupun hukum di Indonesia gitu. Secara subjektif kepala gue aja. Lu mau tinggal bareng satu doang. Kalau orang tua yang ngasih, silakan. Yang gue nggak setuju, lu mau mati-matian tinggal bareng orang tua yang ngasih gitu. Backstreet gitu segala macam. Oh iya. Backstreet. Gue juga pernah kok pacaran nggak tinggal bareng, ngumpet-ngumpet tapi pacaran ngumpet-ngumpet karena orang tua yang nggak setuju lah, karena mungkin waktu itu gue masih sekolah lah, masih kuliah lah segala macam tuh ada kejadian seperti itu gitu. Gue tuh yang penting kalau pacaran itu satu, orang tua setuju dulu gitu, orang tua setuju dulu. Yang kedua ya udah, lu tahu udah pacaran lu pakai duit sendiri. Gitu loh. Kalau gue ya prinsipnya kalau pacaran pakai duit sendiri. Setuju. Lu jangan udah kita juga udah umur segini pasti. jangan pakai duit orang tua lagi gitu. Gue paham juga gitu kenapa orang tua dulu ngelarang kita pacaran pas SMA. Maksudnya, lu belajar dulu deh. Ya, lu tuh gak tahu apa-apa gitu ya. Lu belajar dulu, lu cari duit aja belum, buat perut lu susah, lu mau pakai kasih perut orang lain. Iya. Dan kalau gue kenapa gue setuju karena ya itu preferensi masing-masing aja sih menurut gue ya. Kalau ini kalau memang lagi-lagi jawaban gue tuh nggak nyangkutin nama agama sama hukum juga gitu. Karena kalau lu tanya, gue beberapa kali gue nginep kok tempat Grace. Iya. Dan ada nyokapnya di rumah. Dan begitu juga sebaliknya. Kayak Grace tuh kalau misalnya udah kemalaman, malam gue nawarin, Grace tidur sini aja daripada pagi-pagi ya. Iya. Atau lagi misalnya kayak besok nih gue ada kayak acara pagi sama Grace. Gue orang kan, gue kan berdua kan kalau dibangunin agak susah ya. Jadi kadang emak gue bangunin, dia biar tante bangunin gitu-gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau gue, asal orang tuanya setuju. Iya. Kalau misalkan Dan yang orang-orang mikir ya, nginep tuh selalu apa ya? Selalu ngewe, kagak ngentot. Kayak, bukan soal itu sih sebenarnya. maksudnya kayak aneh, menurut gue tuh aneh banget gitu. Segala macem. Kayak apa ya? Pemikiran tuh udah kayak arah-arahnya tuh udah arah-arah kesana semua gitu loh. Kayak itu doang yang dipikirin. Kayak itu doang yang dipikirin gitu segala macem. Bareng. Gue pernah tinggal sama teman-teman gue juga. Gue pernah tinggal bareng sama Grace, sama Juan, sama teman gue namanya Stella, segala macem. Ya kan? Di daerah sini juga. Di daerah sini 1 tahun pas lagi Covid. Karena tujuan awalnya itu kita mau ngonten bareng tapi nggak jadi karena tiba-tiba Covid. Jadi gue cari rumah itu sebelum Covid sebenarnya. Malah macam. Gue izin sama nyokap, boleh nggak mah? Gue izin ke nyokap Grace, boleh nggak tante gini-gini? Ya boleh. Gitu. Open lah ya. Open. Ya. Kalau gue sesimpel gue gak ganggu orang sekitar, ya kan? Yeah. Orang sekitarnya juga ke RT segala macam gue udah ngomong. Kayak dari awal juga lo tinggal barengnya dan pacarannya serius gitu. Iya. Sekarang gue udah tahap ya. Kalau gue udah tahap pacaran nih, kayak sama Grace nih, amit-amit gue putus. Gue udah males cari cewek sumpah. Kenalannya lagi, ngertiin dia lagi. Sih. Jadi kayak udah umur segini ya. Aduh. Kalau ditanya banyak yang lebih cantik dari Grace, banyak, lebih pintar banyak, lebih baik banyak. Cuma ya udah, gue pacaran kayak ya udah. Tujuan gue udah mau merit gitu. Tapi gue yakin umur segini ya. Iya. Ya males sih mengulangnya lagi ya. Belum kayak lu juga sibuk dengan mengurus hidup lu sendiri ya. Dengan karir, kerjaan dan lain-lain lah ya. Ya tapi gue yakin dari jawaban gue barusan tuh banyak yang setuju, yang nggak setuju juga kan. Ya, tapi ya kalau gue sih lebih plus minus lah. Ya plus minus, maksudnya ada yang setuju sama gue, ada yang nggak setuju, dan ya you do you aja gitu. Gitu, gue nggak ngerugiin lu, ya kan? Kita juga nggak kenal. You do you aja bro.
Nggak ada pendapat yang paling bener lah menurutku. Iya, tapi gue paling satu ini, kalau ketika orang punya pendapat berbeda sama lu jangan maksain pendapat lu sama kayak orang lain anjing. that's Itu the gue paling point. gak suka anjing. Aku setuju di situ. Kita mau sharing atau mau berdebat, lu harus mau dengerin orang lain, walaupun lu nggak setuju nih, ya kita bisa debatin lah gitu. Tapi jangan maksain ideologi lu tuh ke orang lain. Itu gue udah paling gak suka, Cok. Itu kalau udah ketemu orang kayak gitu, berarti gue udah gak mau ngajak ngobrol tuh. Percuma. Nggak ada ujungnya soalnya. Nggak ada ujungnya. Kayak tadi sama. Mas Tepe mau bilang apa? Iya. Kayak misalnya